Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawa Wartas Pekan minggu ini. Minggu depan kita akan merayakan Generation Day bersama Bapak Dawin Cemerlang. So pastikan Bapak Ibu stay tune di channel YouTube IFGF Medan. IFGF Kids dapat kita akses selepas ibadah ini selesai melalui channel YouTube IFGF Kids. Mari Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah tersebut. Bagi teman-teman Teen, Youth, and College, hari ini jam 5 sore kita akan melakukan ibadah secara online melalui Instagram Live @TYC-IFGF Medan. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Immanuel. Doa malam tetap kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, dapat menghubungi Ibu Gresila lagi. Sudahkah Bapak Ibu tergabung dalam iCare? Apabila belum, segera hubungi Bapak Roni Mananglu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah Wartas Pekan minggu ini. Selamat beribadah. IFGF Medan, apa kabar? Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, IFGF Medan tetap stay the course. Setiap jalan yang ku tempuh, kau bersamaku, bersamaku.
apapun, dalam kondisi apapun, aku akan selalu memuji-muji Tuhan. Sebab tiada yang lain di hatiku, Kau yang menempati tempat tertinggi di hatiku. Yesus, Engkau pujaanku. Bermegah di dalam nama-Mu, kami datang pagi ini Tuhan. Ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama-Mu Tuhan, bersama Yesus selamanya. Katakan, ya Yesusku, ya Yesusku, Kau pujaanku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senap hidupku hatiku rindukan kasih-Mu, dan jiwaku haus, jiwaku hauskan hadir-Mu. Jamah kami saat ini juga Tuhan, Kau jamah hatiku, Roh Kudus. Puaskan dahaga jiwaku. Panggil namanya, ya Yesusku, Kau pujaanku, anku. Oh, ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senap hidupku menyembah-Mu. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidupku untuk kebaikan.
karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Ya Yesusku, ya Yesus, pujaanku. Kau satu-satunya. Ya Yesusku, pujaanku. Dengan tulus. Ya Yesusku, Kau pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Segenap hidupku menyembahmu. Segenap hidupku hanya untuk menyembahmu. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu, Yesusku. Engkaulah Bapa dan Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini sungguh merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita bisa berkumpul secara online dan sama-sama beribadah, menaikkan setiap puji-pujian dan berdoa dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita lakukan deklarasi terlebih dahulu. Anda semua siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan,
saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Puji nama Tuhan. Nah, selama 2 bulan ini kita akan diajak untuk masuk dalam satu tema yang disebut stay the course. Jadi kita diajar untuk bagaimana kita bisa senantiasa tekun berada di jalur, berada di dalam satu rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Dan kita diajar untuk memiliki satu endurance, memiliki satu ketekunan, memiliki satu daya tahan untuk kita terus menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu topik yang diberi judul Follow the Leader. Sekali lagi, follow the leader. Follow itu mengikuti, the leader adalah pemimpin, orang yang sudah lebih dulu. Dan follow the leader memiliki artinya kita mengikuti teladan pemimpin kita atau mengikuti teladan orang-orang yang sudah lebih dulu, yang sudah lebih berpengalaman daripada kita. Nah, dengan kita follow, kita jadi mengerti tujuan kemana kita akan mengarah. Ada orang mengatakan bahwa perjalanan akan terasa menyenangkan pada saat kita tahu kemana tujuan kita. Dan saya dulu waktu semasa saya SMP, kira-kira begitu, saya suka iseng dengan beberapa teman. Dulu kita suka di Lampung, kampung halaman saya dulu, itu becanya masih beca goes ya, nggak seperti beca kalau beca di Medan sini kan beca motor ya. Kalau di sana masih becanya banyak kan beca goes. Dan kita sering iseng kalau kita ketemu sama beca dan kita mulai naik beca akan tanya, mau kemana dek? Kita akan bilang, bang keliling-keliling sampai pingsan gitu. Nah, saya rasa kalau kita hari ini mempraktekkan hal tersebut kepada tukang beca, saya rasa mereka nggak ada yang mau ya. Karena harus kemana itu harus jelas gitu tujuannya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dimulai dari ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Seolah-olah kalau di sini hanya kita menuruti teladan penderitaannya, namun bukan itu, tetapi teladan penderitaan dan kesabaran. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya New King James Version mungkin sedikit lebih jelas, dikatakan, "My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience." Saudara-saudaraku, lihatlah para nabi yang sudah berbicara demi nama Tuhan. Sebagai satu contoh, sebagai satu teladan di dalam penderitaan dan kesabaran. So dari ayat ini kita belajar bahwa penderitaan dan kesabaran itu merupakan satu paket. Nah, hari ini kita akan belajar dan kita akan membicarakannya satu persatu. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-10 ini, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa nabi itu juga menderita. Ya kan, nabi juga manusia, nabi itu menderita. Nabi kita tahu adalah orang yang diutus Tuhan, orang yang membawa satu pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya. Orang yang begitu diurapi Tuhan, yang membawa satu perintah dari Tuhan. Tentu saja kalau kita berada dalam posisi seperti itu, kita akan berpikir bahwa ini adalah jalan tol, ya kan? Jalan yang lancar gitu, dipermudah hidupnya. Semua baik-baik, semua keluarga sehat, kita injili orang bertobat, doakan orang sembuh, doakan orang bertobat, memberitakan Injil sepanjang jalan lancar semuanya. Orang rebah, kasih perpuluhan, kasih persembahan, pekerjaan dan usaha kita lancar, diberkati dan lain sebagainya. Dalam benak kita seperti itu mungkin. Namun kalau kita baca kitab Yakobus tadi, kita akan tahu bahwa nabi itu juga menderita. Beberapa nabi dalam perjanjian lama, saudara mungkin pernah mendengar tentang Yesaya. Yesaya ini seorang nabi yang luar biasa, dan kita lihat di Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Kemudian firman Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Bayangin,
Seorang nabi diutus ke tengah-tengah satu bangsa, ke tengah-tengah satu umat, namun Tuhan sudah kasih tahu pada saat engkau akan memberitakan pesanku di sana, namun mereka nggak akan menanggapi kamu. Bayangin kita diutus kepada satu misi di mana di situ Tuhan sudah kasih tahu bahwa mereka nggak akan bertobat, mereka nggak akan berbalik. Hosea ini juga seorang yang sangat luar biasa, seorang nabi yang sangat luar biasa. Dan dia diminta untuk melakukan satu hal yang menurut saya bisa menjadikan beban seumur hidup buat dia. Kita sama-sama buka di Hosea 1 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bayangkan seorang hamba Tuhan, seorang yang sangat dikagumi, sangat dihormati. Dia harus menikahi seorang perempuan sundal. Bayangkan kalau kita saja ya, nggak usah sebagai hamba Tuhan, mungkin kita sebagai orang biasa. Dan kalimat ini diucapkan kepada kita, ya sudah, kamu pergi, kamu kawini perempuan sundal. Mungkin nggak semua kita bisa terima hal itu. Dan bayangkan gimana perasaan Hosea pada saat Tuhan ingin memakai hidup Hosea sebagai contoh bagaimana bangsa Israel itu berkali-kali mengkhianati Tuhan. Dan kalau kita baca Hosea, perempuan sundal yang dinikahi dia itu nggak cuman mengkhianati, nggak cuman dinikahi seperti itu, tetapi dia akan mengkhianati Hosea. Setelah lahir anak yang ketiga, kemudian dia meninggalkan Hosea dan kembali kepada pekerjaan yang lama. Dan Tuhan bilang apa? Kamu kembali dan tebus dia lagi. Dan bayangkan seorang hamba Tuhan sudah mau menikahi seorang perempuan sundal, sudah punya keluarga, 3 anak, dan kemudian ditinggalkan istrinya melakukan pekerjaan yang semula, dia harus menebus dan menerima dia kembali. Dan bayangkan apabila itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita. Apakah kita mau lakukan seperti itu? Para nabi menghadapi penderitaan-penderitaan. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Satu ketika murid-murid Tuhan Yesus itu setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka diutus ke seberang yaitu ke Betsaida. Kita masuk pada Markus 6 ayat 45 sampai 48. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ini bayangin ya. Setelah mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, memberi perintah. Dikatakan di situ Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, pergi ke seberang. Sementara apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia malah meninggalkan murid-muridnya naik ke bukit untuk berdoa. Dan kemudian di tengah perjalanan murid-muridnya ini, di tengah perjalanan yang mana itu satu misi yang Tuhan Yesus sendiri utus mereka, mereka menghadapi yang namanya angin sakal, gak bisa bergerak maju. Bisa bayangkan kalau seandainya itu terjadi sama kita, maka kita akan mulai berpikir, nih siapa nih yang punya ide suruh kita ke seberang nih. Dan kita gak bisa nyebrang, oh Tuhan Yesus yang punya ide. Nah yang punya ide kemana? Yang punya ide gak ada di sini, yang punya ide lagi naik ke gunung. Lah kita ditinggalin. Pernah bayangkan kalau satu ketika misalnya ada seseorang yang ingin memplanning acara liburan kita. Ingin memplanning acara liburan kita dan dia tahu sebenarnya seminggu lagi akan terjadi misalnya angin badai atau bencana alam apa di sana. Dan dia sengaja mengarrange acara liburan kita, mengutus kita ke sana. Sementara dia sendiri gak ikut. Apa yang terjadi? Ya kita akan mulai mempersalahkan mungkin siapa nih yang punya ide, kenapa kita disuruh sini. Udah tahu begini, Tuhan Yesus sudah tahu belum kalau seandainya akan terjadi angin sakal. Tuhan Yesus sudah tahu, tetapi pertanyaan kenapa Tuhan Yesus masih memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Dan dikatakan di situ bahwa
Kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Seolah-olah memang Tuhan Yesus sepertinya meninggalkan mereka ya, naik ke atas bukit meninggalkan mereka. Tetapi memang itulah yang Tuhan mau, memang Tuhan mau bahwa murid-muridnya menghadapi angin sakal tersebut. Nah, angin sakal ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa aslinya disebut di situ adalah enantios, yaitu angin yang berhadap-hadapan. Sehingga murid-muridnya itu nggak bisa melangkah maju. Sama bukan seperti mungkin dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam satu hal yang Tuhan utus kita ke sana, tetapi kemudian kita menghadapi satu pergumulan, satu permasalahan sepertinya kita nggak bisa maju. Kalau dalam konteksnya murid-murid ini mereka di dalam satu danau itu mereka akan sangat ketakutan mungkin karena merasa bahwa angin sakal ini lama-lama bisa menaikkan gelombang air dan menguasai kehidupan mereka. Seolah-olah keadaan atau air itu akan menguasai kehidupan mereka. Namun apa yang terjadi bahwa Tuhan Yesus hadir di situ. Dan bukan hanya hadir, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Air di sini mewakili satu keadaan, satu circumstance. Satu keadaan yang tidak bisa dikuasai oleh murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa apapun keadaan kita, bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas setiap keadaan-keadaan, setiap permasalahan-permasalahan yang kita miliki hari-hari ini. Angin yang berhadapan bisa saja menandakan, bisa saja menjadi indikasi tanda kekhawatiran musuh akan setiap potensi yang kita punya. Seperti tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu didesain sedemikian rupa. Bukan untuk menunjukkan kekuatan bangsa Yeriko. Namun karena bangsa Yeriko sebenarnya takut kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa simpulkan dari beberapa cerita ini bahwa penderitaan itu menghampiri orang berdosa dan juga orang benar. Sebagai orang benar tidak ada pengecualian bahwa kita nggak akan mengalami yang namanya penderitaan. Kemudian di situ juga ada kata kesabaran. Hari-hari ini kesabaran bukankah jadi komoditi yang sangat langka di dalam kehidupan kita. Kita bisa perhatikan kalau kita ada di lampu merah. Ya kan, kalau kita saat hari-hari ini ada di lampu merah, kita mulai memperhatikan banyak sekali orang, saya nggak tahu apakah mereka buta warna, apakah mereka memang bagaimana, tetapi yang saya mengerti, yang saya tangkap sebenarnya mereka tahu itu warnanya merah tetapi mereka tetap mau jalan. Kesabaran menjadi satu komoditi yang sangat langka hari-hari ini. Kesabaran kita juga diuji di restoran, ya kan. Kita disuruh tunggu, kita disuruh wait untuk antrian mendapatkan tempat duduk. Kemudian kita disuruh wait untuk mengambil menu. Kemudian kita disuruh wait pada saat kita menunggu menu atau makanan itu keluar. Kemudian kita disuruh wait pada saat kita mau minta bon. Kemudian kita disuruh wait pada saat kita mau minta kembalian. Kita disuruh wait. Tetapi yang dipanggil waiter bukan kita, tetapi yang sebelah sana. Kesabaran juga akan diuji di dalam setiap keluarga demi keluarga. Banyak sekali keluarga demi keluarga yang pada saat menghadapi challenge, pada saat menghadapi tantangan selalu inginnya jalan pintas. Udah cerai aja, udah pisah aja, ya kan. Kalau dulu mungkin gimana ya, saya mau bilang gini, jangan sampai kita membangun satu keluarga itu seperti kita, mohon maaf ya, seperti kita misalnya mengorek kuping. Bukan mengorek kuping, mengorek hidung atau upil. Susah ya dapetinnya, ya harus dikorek-korek gitu, susah dapetin, udah dapet diapain? Dibuang gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Mungkin dulu waktu mau mulai pendekatan PDKT dengan susah payah gitu, saat sudah menikah, saat sudah memiliki keluarga dan mungkin saat ketemu satu masalah, ambil jalan pintas. Come on. Kata sabar juga dipakai di ayat sebelumnya. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Di situ dipakai ilustrasi petani. Dulu waktu kecil saya tinggal di kampung, di belakang rumah saya itu empang, di belakang empang itu sawah yang cukup luas. Nah, saya waktu kecil itu sering sekali bermain bola di situ ya. Wah, buat saudara yang gak pernah main bola di sawah hujan-hujanan, waduh. Buat yang pernah main bola di sawah waktu hujan-hujanan boleh tunjuk tangannya, itu sesuatu banget ya. Nah, di tetangga saya, di kanan kiri saya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Dan saya gak pernah melihat mereka begini pada saat mereka mulai menaburkan benih, menaburkan bibit. Dan kemudian selang beberapa hari mereka kembali ke ladang, mereka nggak melihat ada pertumbuhan di situ dan mereka mulai memaki-maki misalnya tanahnya ini, aduh, atau memukul-mukul tanahnya. Kamu tahu nggak sih, saya udah nunggu, saya udah sabar nih berapa hari, kamu nggak ada satu tanda apapun gitu loh. Enggak, tetapi petani itu sabar. Petani itu sabar menunggu. Kenapa? Karena petani percaya dengan yang namanya proses. Proses itu walau tidak kelihatan bukan berarti tidak berlangsung atau bukan berarti dia tidak terjadi. Hanya karena tidak kelihatan bukan berarti itu nggak ada. Hanya karena satu proses tidak kelihatan bukan berarti itu tidak ada. Dan petani ini percaya yang namanya satu proses. Hari-hari ini kita diajar bagaimana sesuatu yang nggak kelihatan itu sangat berimpact, sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Corona yang kecil sekali, nggak kelihatan, tapi lihat dampaknya. Seluruh tatanan ekonomi dunia berubah, seluruh tatanan kehidupan sosial manusia berubah. Sesuatu yang kecil, tetapi kalau dia konsisten, kalau dia berintegritas, melakukan setiap fungsinya, dia akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Nah, mungkin hari-hari ini saudara merasa nggak ada yang lihat saudara, nggak ada yang memperhatikan kehidupan saudara, nggak ada yang memandang kehidupan saudara, semuanya seperti seolah-olah kayaknya saudara dipandang rendah. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan terus menjalin hubungan dengan Tuhan, one day Tuhan akan kasih lihat saudara, dia akan bawa saudara ke tempat-tempat yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dia akan memperlihatkan kepada saudara setiap rencana yang luar biasa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Petani percaya dengan yang namanya proses. Itu dibuktikan dengan apa? Mereka bekerja saat menanti panen. Petani itu gak diem-diem aja waktu mau nunggu panen. Mereka menyiram, memberi pupuk, membersihkan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya mereka percaya bahwa proses sedang berlangsung. Nah, hari ini pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dengan yang namanya proses? Petani tetap setia walaupun hasil panen kali ini jelek. Apa yang terjadi kalau hasil panennya jelek? Ya mereka akan menanam lagi. Dan menanam lagi. Kalaupun hasilnya jelek mereka menanam lagi, belajar dan menanam lagi, belajar dan menanam lagi. Kata kesabaran di situ dalam bahasa aslinya adalah makrotumia, artinya kesabaran, ketekunan, ketahanan. Bertahan itu artinya setia walau hidup ini susah. Setia waktu susah. Kalau waktu enak itu gampang, tetapi waktu kehidupan menjadi sulit, waktu kehidupan menjadi susah, itu yang sulit. Kalau dulu mungkin pada saat dalam kehidupan keluarga mungkin seperti tadi saya udah singgung, kalau mungkin waktu memulai pernikahan, waktu istrinya masih langsing ya kan, digandeng pakai satu tangan sini masih dapet gitu, kayaknya wah cintanya menggebu-gebu gitu. Tetapi mungkin sesudah punya anak dan lain sebagainya, dipegang pakai dua tangan masih nggak ketemu ujungnya. Nah, dan lain sebagainya, bukan hanya itu saja, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, ditambah-tambah semuanya. Dan mungkin sebagian dari kita mungkin sudah merasa akan menyerah, mengambil jalan pintas. Tapi saya sekali lagi mau dalam kesempatan yang baik ini encourage kita semua, Bapak Ibu, yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, dalam hubungan, tetap setia. Tetap setia di dalam pernikahan saudara. Dan kami berdoa Tuhan, untuk saat ini kalau ada suami-suami atau istri-istri yang
Hatinya sudah jauh dari rumah. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memanggil mereka untuk pulang, hatinya kembali kepada rumah. Untuk setiap orang tua juga Tuhan, kami berdoa untuk kembali ke rumah, kembali kepada anak-anaknya. Demikian juga setiap anak-anak. Kami berdoa untuk hatinya kembali ke rumah, gak lagi lebih mementingkan pergaulan di luar daripada keluarga. Tuhan, kami berdoa sungguh Tuhan, kami rindu setiap keluarga-keluarga yang ada di IFJ Medan menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kekecewaan, ada kemarahan di situ, hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati. Jangan lagi diteruskan kemarahan itu, jangan lagi diteruskan dendam itu. Jangan lagi disimpan setiap kesalahan-kesalahan yang lalu. Boleh dibicarakan, tapi jangan lagi disimpan. Yakobus 5 ayat yang ke-11 berkata demikian, ayat yang selanjutnya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Perhatikan di situ dikatakan menyebut mereka berbahagia. Siapa? Mereka yang telah bertekun. Dan bukankah ini sejalan dengan khotbah Yesus di atas bukit di dalam Matius 5 ayat 4 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat yang ke-10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dari beberapa ayat ini kita belajar bahwa Yakobus dan Yesus ini mengingatkan kita untuk kita itu bisa hidup untuk kekekalan. Bukan hanya hidup untuk kehidupan kita yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana kita bisa hidup untuk dunia yang akan datang, kehidupan kita di kekekalan. Bukankah Yakobus di beberapa bulan yang lalu kita belajar bagaimana dia mengatakan bahwa kita harus menganggap satu kebahagiaan apabila kita masuk dalam pencobaan. Kemudian bagaimana harta yang ada di dunia ini bukanlah harta yang sesungguhnya. Bukan harta yang bisa dimakan ngengat, bisa berkarat dan lain sebagainya. Dan kita diajar untuk kita itu berpikir ke arah kekekalan. Bukan hanya saat yang ada saat ini saja. It's good kalau kita bisa memikirkan yang ada di dunia ini. Tetapi prioritas kita adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita mulai berinvestasi di dalam kehidupan untuk kekekalan yang akan datang. Cerita Ayub, banyak dari kita pasti sudah mendengar cerita Ayub, ketekunan seorang Ayub. Ayub ini adalah orang yang sangat diberkati, sangat kaya luar biasa, sangat saleh dalam kehidupannya. Namun apa yang terjadi akhirnya Tuhan mengizinkan bagaimana penderitaan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dan Ayub berhasil melewati itu semua. Dan kalau kita baca tadi dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11, kita lihat di situ bahwa di situ ada kata apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bagi siapa? Bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan satu reward bagi Ayub. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah mempersiapkan reward itu jauh sebelum Ayub masuk ke dalam proses itu. Dan bukankah juga demikian terhadap kita? Tuhan sudah mempersiapkan suatu reward bahkan jauh sebelum kita masuk dalam proses itu. Satu ketika saya pernah mempersiapkan kado buat istri saya yang akan berulang tahun. 2 bulan sebelumnya saya sudah mulai planning, dan pada saat saya memplanning itu, pada saat merancangkan akan memberikan hadiah itu, belum terjadi, hari hanya belum terjadi 2 bulan sebelumnya. Namun saya begitu excited, dan rasa-rasanya waktu itu beberapa hari itu saya kurang begitu bisa langsung tidur. Biasanya kalau mau tidur tuh cepat langsung tidur. Namun ini karena saya begitu excited, saya planning, sehingga agak susah tidur waktu itu beberapa hari karena saya begitu excited. Nah, saya percaya
kalau saya saja bisa seperti itu, Tuhan akan jauh lebih daripada itu. Bagaimana Tuhan begitu excited sedang mempersiapkan satu greater blessing bagi setiap kita. Pada saat kita bisa melewati segala tantangan demi tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan begitu excited, gak sabar lagi. Seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus itu yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Ada hal yang menarik dari kisah Ayub dan ini sangat luar biasa, saya ingin bagikan kepada saudara. Di dalam cerita Ayub kita tahu bagaimana Ayub ini diuji oleh iblis. Dan kalau kita baca percakapan antara iblis dengan Tuhan, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yuk kita sama-sama baca di Ayub 1 ayat 11 sampai 12. Ayub 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Tetapi ulurkanlah tanganmu, mu adalah tangan Tuhan, dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan ya, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Percakapan yang hampir kurang lebih sama juga terjadi di Ayub 2 ayat 5 sampai 6. Ayub 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Tetapi ulurkanlah tanganmu, tangan Tuhan karena mu di situ huruf besar, dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kalau kita perhatikan dari beberapa ayat tersebut, kita akan bisa menarik satu pelajaran bahwa di situ Tuhan menentukan atau menaruh batasan kepada iblis untuk hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Perhatikan ya, Tuhan menaruh batasan kepada iblis untuk setiap hal yang boleh dilakukan kepada Ayub dan hal yang tidak boleh dilakukan kepada Ayub. Saya percaya demikian juga halnya di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menaruh batasan kepada setiap keadaan, setiap mungkin iblis, mungkin keadaan tertentu. Untuk ini yang boleh terjadi dan ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita percaya hatinya Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Bahwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita itu adalah satu batasan yang sudah Tuhan tentukan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan memiliki satu mental bahwa kita memiliki kesadaran bahwa kita siap dibentuk oleh Tuhan dan kita mau berubah dan kita mau menjadi apa yang Tuhan inginkan. Menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul? Dan saya percaya kalau Tuhan mau menaruh kita dalam satu keadaan atau satu pergumulan, satu penderitaan. Percayalah bahwa Tuhan sebenarnya sedang mengeluarkan atau sedang memproses kita untuk kita bisa mengeluarkan setiap potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Sehingga potensi itu gak sia-sia, potensi itu akan maksimal, potensi itu akan keluar. Dan bukankah itu juga yang Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah pintu, akulah pintu. Artinya gak ada satupun yang bisa masuk, menjumpai kehidupan, masuk ke dalam kehidupan kita tanpa melalui pintu itu. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu masuk dalam kehidupan kita yang itu mungkin di luar kemampuan kita. Dan saudara tahu bagaimana di dalam kehidupan Ayub pada saat dia menjalani pergumulan ini. Ayub bukan orang yang sempurna. Ayub juga sama seperti kita, manusia biasa. Ayub juga sempat berkeluh kesah. Kalau saudara punya waktu nanti di rumah, saudara bisa baca sepanjang 40-an pasal Ayub itu banyak sekali bagaimana dia berkeluh kesah, kemudian dia bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul juga bahkan dia menghadapi teman-temannya, teman dekatnya. Dia juga seperti kita mengalami pergumulan gitu. Namun apa yang luar biasa dari Ayub itu bertekun, dia gak menyerah. Dan dia menang di dalam pergumulannya. Sehingga dia pada akhirnya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Selama ini Tuhan, aku cuma dengar dari orang tentang Tuhan, tetapi hari ini, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya di dalam penderitaan ini, Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub bertemu Tuhan di dalam penderitaannya. Dan bukankah lebih baik ada dalam penderitaan tapi bertemu Tuhan daripada ada dalam kelimpahan tetapi jauh daripada Tuhan? Dan bukankah itu yang mentalitas yang harusnya kita miliki? Lebih baik kita ada dalam penderitaan tapi bertemu Tuhan daripada ada dalam kelimpahan tapi jauh daripada Tuhan. Nah, saya berdoa, biarlah di dalam setiap kehidupan kita bertekun di dalam Tuhan. Ada pergumulan? Ada, pasti ada. Setiap orang pasti punya permasalahannya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing. Tetapi hari ini kita diajar untuk kita bertekun, memiliki satu endurance. Kita diingatkan bagaimana tokoh-tokoh, bagaimana nabi-nabi sebelumnya, mereka juga berkeluh kesah, mereka juga ngalamin yang namanya pergumulan dalam kehidupan mereka. Enggak mudah, tetapi mereka bisa menang. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena Tuhan menolong mereka. Dan setiap nabi-nabi itu mau untuk diproses. Apakah hari ini kita mau untuk diproses? Nah, seperti yang saya katakan tadi, percaya bahwa proses itu ada, proses itu terjadi. Hanya karena tidak kelihatan bukan berarti proses itu tidak terjadi. Dan saya berdoa hari ini, apapun proses di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita semua, setiap jemaat AFJ Medan menjadi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan mengeluarkan setiap potensi terbaik yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini demikian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini atas setiap firman, setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, setiap bagikan di dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan bagaimana kehidupan para nabi-nabi, bagaimana setiap orang-orang yang ada dulu, mereka mengalami juga yang namanya penderitaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan hari ini kalau kami ada di dalam satu pergumulan, dalam satu penderitaan, dan biarlah kami tetap setia, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, untuk kami terus mencari Tuhan. Kami gak lepaskan hadirat Tuhan, kami terus mengejar Engkau Tuhan, kami terus meningkatkan iman kami Tuhan di dalam Engkau, sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan menolong kami dalam setiap proses kehidupan kami. Dan kami minta Tuhan hari ini dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, supaya Tuhan tolong setiap kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga demi rumah tangga, biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan satu semangat yang baru, optimisme hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga yang mungkin mengalami keretakan, mengalami permasalahan. Tuhan tolong Tuhan hari ini setiap hubungan antara suami dan istri boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang mungkin di dalam pekerjaan, di dalam usaha mengalami satu permasalahan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan baru di dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami boleh mengatasi setiap ketakutan kami, mengatasi setiap kekhawatiran kami Tuhan, sehingga kami terus berusaha, gak peduli betapa sulitnya. Mungkin perekonomian dikatakan orang sangat lesu Tuhan, sangat sulit hari-hari ini, tapi aku berdoa Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa setiap kami yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan, hari-hari ini yang mungkin school from home, mengalami kelesuan dan lain sebagainya Tuhan. Aku berdoa semangat yang baru Tuhan curahkan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami yang lemah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di luar Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan, tetapi di dalam Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah sumber segala kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin, amin, amin. Terima kasih. Thank you church. God bless you and happy Sunday. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu, Yesusku. Engkaulah